Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana wa syahra syiyam wa syahral qiyam wa syahral mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Ardiansyah, kelas KPI 4A, mahasiswa UIN Syarif Yosua Jakarta. Di video kali ini saya akan menerangkan larangan menimbun dan memonopoli tugas UTS. Pertama, yaitu di dalam kitab bab ikhtikar atau menimbun, bahasanya menimbun itu hukumnya haram jika tidak ada semua nimbun itu haram. Hukum nimbun disebut, kata para ulama, menimbun yang diharamkan itu syaratnya 3. Di antaranya, yang pertama makanan pokok, yang kedua dibeli waktu mahal-mahalnya barang tersebut, maksudnya itu barangnya langka, dan yang ketiga akan dijual dengan yang lebih mahal atau ngekek orang, bahasa itunya. Baik makanan pokok, membelinya waktu harganya mahal atau melambung untuk dijual lebih lagi, maka ini diharamkan. Maka ini adalah tanda titik tidak rahmat, mencekek orang, tapi orang menimbun dalam keadaan normal. Contohnya, saya misalnya beli padi, kemudian bukan sekedar 1 ton saya beli, namun 20 ton. Saya beli padi di musim panen di Indonesia. Aman nggak mencekik? Lalu saya timbun setelah musim panen selesai, kemudian harganya naik, saya jual halal-halal saja seperti itu dan tidak masalah. Yang masalah adalah ketika misalnya di negeri ini, na'udzubillah, laqadrallah, semoga di negeri ini tidak menakdirkan paceklik. Misalnya di kampung ini misalnya paceklik, beras mahal semuanya, kemudian sedikit harganya mahal, orang punya duit langsung dibeli semuanya itu, sehingga setelah dibeli dinaikkan lagi, dan ini berarti untuk mencegah orang itu timbun yang haram. Kemudian hadis yang melarang menimbun dan memonopoli. An Ma'rib bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa qatilun, rawahul Muslim. Dari Ma'mar bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah seorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ini memiliki sanad yang sudah jelas, yaitu an ibni Abdillahi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ma'mar bin Abdillah Rasulullah. Kemudian memiliki matanya, yaitu qala la yantakiru illa khati'un. Perawi hadis tersebut yaitu Imam Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu penimbun adalah mengumpulkan atau menimbun barang-barang yang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu tertentu, atau menunggu tingginya barang harga tersebut, atau menunggu tingginya harga barang tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa menimbun diancam dengan siksa kubur yang keras dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, serasa dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Pada ayat ini menimbun harta dicontohkan dengan menimbun emas dan perak yang dalam masyarakat umum termasuk kebutuhan tersier. Perbuatan ini pun sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Al-Qur'an secara tegas menyatakan agar umat Islam tidak melakukan penimbunan harta dalam aktivitas jual beli maupun aktivitas ekonomi lainnya. Ketiga, yaitu dari sudut pandang ahli hukum Islam, para ulama bersepakat tentang keharaman praktek ihtikar atau menimbun. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.